Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja sesuai dengan materi yang telah kita berikan, bahwa bertepatan pada pertemuan sekarang atau pertemuan ke-10 ini kita akan melakukan latihan atau praktek memakai aplikasi Microsoft Word. Nah, dari praktek ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa latihan, sehingga dari latihan-latihan ini kedepannya nanti kita semua bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara memakai aplikasi Microsoft Word itu yang basicnya atau dasar-dasarnya. Paling tidak hal ini pasti akan kalian temui nanti pada kegiatan perkuliahan kedepannya. Nah, sedikit aplikasi tentang Word ini ya, sekilas, bahwa aplikasi Microsoft Word ini adalah aplikasi untuk mengolah kata ya, dari namanya saja Microsoft Word, yaitu untuk mengolah kata ya. Jadi untuk membuat dokumen istilahnya, atau untuk ya mengetik gitu ya, untuk membuat file dokumen. Oke, langsung saja. Nah, pada praktikum aplikasi Microsoft Word ini ada beberapa hal yang tentu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, tentu kita butuh aplikasi Microsoft Word itu sendiri ya, yang sudah terinstall, baik itu di laptop atau di komputer. Nah, saya sarankan itu aplikasi yang Microsoft Word yang dipakai itu minimal versi 2010 ya. Walaupun ada juga kemarin yang bertanya bagaimana dengan aplikasi dengan versi sebelumnya, contohnya versi 2007. Nah, mungkin secara menu atau tampilan masih hampir mirip, tapi mungkin ada beberapa fitur yang mungkin saja tidak ada di versi yang lebih lama ya. Nah, jadi saya sarankan itu yang paling baru itu lebih baik. Nah, sebagai gambaran, nanti saya akan membawakan tutorial ini. Kebetulan di laptop saya itu versi Microsoft-nya atau Microsoft Office-nya itu adalah versi 2019. Nah, jadi kalau ada yang pakai versi 2019, jadi sudah bisa dipastikan itu versi yang kita pakai itu sama. Nah, kalau versi yang berbeda, silahkan nanti menyesuaikan saja. Oke, itu yang pertama, sudah pasti aplikasinya itu sendiri. Yang kedua, itu disiapkan juga file-file untuk kita membuat dokumen nanti, karena ada beberapa file yang perlu kita butuhkan seperti foto, beberapa logo, atau gambar-gambar pendukung lainnya. Nah, gambar ini bisa nanti kalian download di link yang saya lampirkan ya, atau bisa juga pakai foto sendiri atau logo yang dicari sendiri seperti itu. Ya, pokoknya nanti menyesuaikan saja sesuai dengan latihan yang akan kita buat nanti. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membagi menjadi beberapa latihan pada pemakaian aplikasi Microsoft Word ini. Yang pertama yaitu membuat halaman, typo ya, membuat dua halaman maksudnya ya. Membuat dua halaman bab 1 dari sebuah karya ilmiah. Nah, ketentuannya ini sudah kita berikan. Itu yang pertama, ukuran dokumennya itu berupa A4, margin kirinya 4 cm, margin atas 4 cm, margin kanan 3 cm, margin bawahnya 3 cm. Kemudian jenis hurufnya itu Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Nah, sebagian mungkin sudah familiar dengan angka-angka ini ya, tapi kalau bagi yang belum, nanti kita lihat sama-sama apa maksud dari ketentuan-ketentuan ini.
Nah, kemudian ada latihan kedua, yaitu cara membuat surat, ya. Cara membuat surat. Kebetulan yang akan kita praktekkan pada saat ini yaitu surat keterangan aktif kuliah. Nah, nanti kalau untuk surat-surat lainnya tentu silakan disesuaikan saja. Ketentuan atau hal-hal yang perlu kita siapkan, pertama kita siapkan dulu logo UIN Imam Bonjol Padang. Nah, bisa nanti kalian download sendiri. Kemudian ukuran dokumen, ya, sama seperti yang tadi tapi dengan margin yang berbeda, yaitu marginnya ini rata 2 cm kiri kanan dan atas bawahnya. Kemudian ukuran jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12 dan spasi tulisannya 1,5. Nah, lanjut ke latihan 3, yaitu membuat kurikulum vitae atau CV, ya, atau disebut juga dengan daftar riwayat hidup. Nah, biasanya ini diperlukan pada saat kita membuat lamaran, ya, lamaran pekerjaan atau organisasi atau apapun itu. Nah, mungkin sederhananya kurikulum vitae itu ya berupa daftar riwayat hidup kita, tapi bagaimana di sini kita bisa untuk membuat CV kita itu bisa dibuat untuk lebih menarik dengan dibuat melalui aplikasi Microsoft Word. Nah, apa yang kita perlukan itu pertama bisa siapkan foto, ya, bisa itu foto sendiri nanti, ya, karena akan kita buat itu CV masing-masing, dan beberapa logo-logo lainnya, ya, silakan disesuaikan nanti. Kemudian untuk ukuran dokumennya itu A4, kemudian marginnya itu rata 0,5 cm kiri atas kanan bawahnya. Nah, jenis huruf di sini kita pakai fontnya itu adalah Tahoma. Nah, dengan ukuran nanti bervariasi, nah, sesuai nanti apa tulisan yang akan kita buatnya. Kemudian spasi juga bervariasi, jadi tidak ada ketentuan yang mengikat seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita lihat gambaran apa yang akan kita buat nanti. Nah, ini lampiran latihan satunya. Nah, jadi kita nanti akan membuat 2 buah halaman seperti ini nanti, ya, dengan ketentuan yang telah kita berikan tadi. Nah, kalau ini nanti kurang jelas di videonya, nanti file lampiran ini nanti juga akan saya bagikan untuk bisa di-download supaya bisa dilihat lebih jelas. Nah, seperti ini nanti yang akan kita buat filenya. Jadi dibuat filenya atau dokumennya itu sama persis nanti dengan contoh ini, ya, baik dari ketentuan hurufnya, fontnya, ataupun dari margin dan spasinya nanti. Nah, dan ketentuan-ketentuan lainnya nanti akan kita lihat. Oke, itu yang lampiran latihan pertama. Untuk lampiran latihan kedua nanti kita akan buat seperti ini. Ya, ini lebih kurang standar, ya, seperti halnya sebuah surat. Itu kita buat dengan 1 halaman saja. Dalam hal ini kita akan membuat surat keterangan aktif kuliah. Nah, jadi kita akan buat seperti ini nanti persis. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ini nantinya. Nah, oke. Ini untuk yang lampiran latihan kedua. Untuk lampiran latihan ketiga, nah, di sini kita akan membuat kurikulum vitae nanti atau CV. Nah, kira-kira dari sini pasti sudah terlihat kan bahwa ternyata menarik, atau bisa kita katakan kurikulum vitae kita ini cukup menarik untuk dilihat. Nah, ternyata bentuk yang bagus ini atau menarik ini ternyata bisa juga kita buat dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan sama-sama. Oke, mungkin itu 3 latihan yang akan kita kerjakan nanti. Jadi siapkan dulu
persiapan yang kita butuhkan dulu sebelum prakteknya kita mulai. Karena prakteknya ini berupa video yang kita rekam, nah, jadi nanti bisa kalian semuanya menonton video ini dengan pelan, atau kalau ada yang terlalu cepat bisa diulangi kembali. Nah, terakhir, karena latihan ini perlu juga kita nilai, nanti setelah tugas atau latihannya itu dibuat, jadi ketiga latihan itu dibuat ya, ada 3 latihan tadi, itu dibuat sama persis seperti contoh yang kita jadikan acuan tadi. Silakan diupload ke website ini ya, ke alamat ini. Ketikkan di browsernya nanti itu alamat ini. Nah, silakan diketik persis seperti ini nanti alamatnya, jangan sampai salah. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya, nanti akan muncul halaman upload. Nah, silakan diisi name, namanya, kemudian kelasnya silakan dipilih ya. Kalau kelas SPIA, SPIB, C, D, atau yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian upload dokumennya di sini atau browse gitu ya, browse dokumennya di sini. Format dokumennya itu adalah tentu karena kita membuat dengan Word, itu tentu dokumen dengan format Word ya, atau ekstensinya itu doc ya, dokumen gitu ya. Kemudian baru diklik upload. Nah, karena latihannya itu ada 3, berarti kalian harus mengulangi proses upload dokumen ini sebanyak 3 kali nantinya. Oke, nanti bisa dilihat dari diklik tombol daftar nama yang sudah upload ini untuk melihat apakah tugas atau latihannya itu sudah masuk. Oke. Nah, berapa lama pengerjaannya itu seperti biasa kita kasih waktu 1 minggu setelah materi ini kita bagikan. Oke. Nah, oke, kalau begitu sekian dulu pengantarnya dari saya. Jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke prakteknya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke. Baik, kita mulai latihan pertamanya. Silakan dibuka aplikasi Microsoft Word-nya. Kalau terbuka seperti ini, silakan dipilih blank dokumen atau dokumen baru seperti itu ya. Nah, ini adalah halaman awal dari Microsoft Word kita. Pada awalnya akan kita lakukan konfigurasi sesuai dengan ketentuan yang telah kita berikan tadi ya. Ketentuan tadi bisa dilihat di lampiran materi yang kita berikan ini, yaitu ketentuannya adalah pertama mengenai ukuran dokumen ya, itu bisa dilihat di layout ya, di tab layout itu di size. Nah, itu pilih yang A4 ya, kebetulan defaultnya atau secara awalnya itu Microsoft Word itu memang dia sudah dipilihkannya A4, tapi kalau tidak silahkan dipilih dulu untuk ukuran A4 ya, dipilih A4. Kemudian apalagi katanya tadi, yaitu margin ya, yaitu pengaturan margin. Klik di sini, yaitu dengan ukuran kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3. Nah, di sini kan tidak ada pilihan tersebut. Nah, maka kita buat secara custom atau kita buat dengan bebas gitu ya. Jadi diklik di custom margin. Nah, di sini ada untuk mengatur marginnya. Nah, silakan diisi sendiri berapa ketentuan yang sudah kita berikan tadi. Top itu atas ya. Atas itu kita kasih 4 cm ya, mau dituliskan sentimeternya juga boleh atau 4 saja ya juga boleh. Kemudian left itu kiri ya, 4 juga ya. Kemudian bottom itu bawah ya, bawah itu tadi ada berapa, 3 ya.
Kemudian untuk right yaitu kanan itu 3 juga ya, 3 cm. Boleh dituliskan sentimeternya, boleh 3 atau angka saja karena secara default tadi kan satuannya itu adalah sentimeter ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang marginnya itu sudah sesuai dengan yang kita tentukan tadi ya. Lanjut itu ke jenis font ya. Nah, kembali lagi ke home. Nah, secara default Microsoft Word itu dia memberikan jenis font atau hurufnya itu adalah Calibri ya. Sekarang kita butuh Times New Roman, maka kita ganti. Silahkan dicari ya tulisan Times New Roman-nya, atau kalau terlalu banyak fontnya silahkan diketik saja ya supaya tidak terlalu lama mencari. Nah, Times New Roman, nah diklik sampai berganti. Kemudian defaultnya sekarang masih ukurannya itu 11 ya. Nah, kita ganti menjadi 12. Oke. Untuk font sudah. Kemudian terakhir lagi itu ada yang namanya spasi. Nah, spasi itu adalah jarak dari baris antar baris gitu ya, berapa jarak dari baris di sebelumnya ke baris setelahnya gitu ya. Spasi itu kita pakai yaitu spasi 1,5 ya atau 1,5. Silakan dipilih. Oke, nah sekarang halaman kita ini sudah kita set sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan tadi. Sekarang kita tinggal membuat sesuai dengan apa lampiran yang sudah kita berikan tadi. Silakan dibuat persis sama. Oke. Pertama itu kita buat bab 1 ya, tulisan bab 1. Oke, ini caps lock ya. Bab 1. Kemudian di bawahnya pendahuluan. Nah, mungkin di sini sudah kelihatan bahwa bab 1 itu ditebalkan yaitu dengan bold ini ya. Kita klik B ya. Kemudian hurufnya itu atau tulisan itu berada di tengah. Nah, silakan diklik ini center ya. Itu berada pada bagian paragraf ya. Yang ini center. Nah, sekarang dia akan pindah ke tengah. Kemudian di enter untuk ke bawah. Nah, sekarang dia berada di tengah lagi karena dia mengikut ke tulisan sebelumnya. Nah, kita backspace saja atau kita pilih lagi ke margin rata kiri ya, align left ya. Kemudian ada tulisan submenu awalnya berupa A, latar belakang. Nah, secara default memang Office sekarang itu dia akan memformatkannya ke depan ya, dia majukan spasinya ke depan, tapi kita tidak butuh. Jadi kita akan membuat huruf A ini akan sejajar dengan margin atau pinggiran sebelah kirinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita geser ke kiri dengan mengklik tahan bagian ini ya. Nah, bagian tanda di atas ini. Nah, silakan yang bagian indent awal itu berada sama atau persis di bagian pinggiran dari margin kiri kita. Nah, jadi huruf A ini dia nanti akan sejajar dengan margin kiri kita ya. Mungkin ada beberapa yang rulernya ini tidak muncul. Itu bisa dilihat di view ya, itu ada ruler ya. Nah, kalau sekarang dia tidak muncul ya, jadi kita tidak tahu sekarang apakah dia sudah sama dengan margin atau tidak. Nah, silakan diaktifkan rulernya supaya ini namanya ya, pengukurnya ini tampil gitu ya, itu di menu view. Oke, ini sudah. Lanjut ke bawah, enter lagi. Nah, dia akan buatkan langsung B nya secara otomatis. Karena kita belum butuh B ya, kita hapus saja.
sekarang kita kembalikan lagi ke B-nya, kita nonaktifkan atau boldnya ya, huruf tebalnya. Nah, sekarang dia sudah tidak aktif lagi. Kemudian karena ini sebuah paragraf ya, sebuah paragraf, perlu kita tab satu kali ya, tekan tab pada pada keyboardnya satu kali. Nah, kalau rasa masih terlalu dekat, di tab satu kali lagi. Oke. Nah, silakan disesuaikan. Kalau kita belajar itu spasi itu sebanyak 5 karakter dari paragraf awalnya. Nah, silakan diketikkan tulisan atau paragraf-paragraf yang telah kita berikan tadi semuanya. Oke. Nah, jadi saya akan percepat saja proses pengetikan ini. Nanti akan saya lanjutkan di pengaturan-pengaturan lainnya nanti. Oke, saya sudah selesai mengetikkan beberapa paragraf dari bab 1 yang kita jadikan contoh untuk membuat karya ilmiah ini. Ya, ada sekitar 4 paragraf yang terdiri dari 2 halaman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah tata tulis standar yang mungkin beberapa kalian juga harus mengetahuinya, bahwa pertama tentang penulisan paragraf. Nah, awal paragraf tentu harus dimulai dengan tulisan yang menjorok ke dalam ya, itu dengan ditekan tab pada keyboardnya. Nah, silakan sesuaikan ukurannya kalau ukuran tabnya itu tidak pas ya. Kemudian tentang penulisan koma. Nah, ini biasanya sering juga salah kita dalam menentukan peletakan koma dalam kalimat. Nah, jadi yang benar koma itu pada kalimat adalah komanya itu menempel pada kata terakhir ya. Ini contohnya kata benar. Jadi koma itu menempel pada kata benarnya. Kemudian kata setelahnya itu dipisahkan dengan satu spasi ya, kita spasikan satu baru diketikkan kata berikutnya. Nah, jangan langsung seperti ini ya, ini salah, atau seperti ini juga salah, atau seperti ini juga salah ya. Jadi yang benarnya seperti ini dengan koma itu menempel ke kata berikutnya. Begitu juga dengan kalau titik ya, titik juga sama, jadi dia titiknya itu menempel ke kata sebelumnya, dan setelah itu harus diberi spasi dulu untuk kata berikutnya. Nah, kalau titik, kata berikutnya itu harus diawali dengan huruf besar. Nah, itu mungkin adalah tata tulis standar yang memang harus kita ketahui ya. Nah, ini juga ada beberapa yang dimiringkan. Nah, biasanya yang dimiringkan dalam penulisan itu adalah istilah istilah asing atau kata-kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya mungkin sama-sama tahu itu, kita blok tulisan yang mau dimiringkan itu dengan mengklik I ini ya, atau di keyboard bisa juga dengan shortcut Ctrl I ya, kita tahan. Itu juga dengan bold atau tebal tadi, itu shortcut di keyboardnya itu dengan Ctrl B ya. Nah, itu bisa dilihat di sini dia kasih tahu Ctrl B, ini Ctrl I. Nah, kalau ini Ctrl U ya, underline. Jadi underline itu maksudnya kalau kita butuh memberikan garis bawah ya, itu Ctrl U atau underline. Nah, mungkin kalau sudah bisa membuat sama dengan seperti ini, mudah-mudahan kalian itu sudah bisa melakukan atau membuat dokumen yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan. Nah, nanti kedepannya kalau kalian membuat tulisan, karya ilmiah, makalah, nah kalau ada ketentuan yang diberikan ya, silakan disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan itu, entah itu ukuran dokumennya,
apa itu ukuran marginnya, ya, jenis hurufnya, spasinya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya hal-hal itu yang biasanya ditentukan untuk penulisan sebuah karya ilmiah, ya, biasanya itu memang ditentukan. Nah, jadi kalau salah kita membuat itu tidak sesuai ketentuan, nah tentu karya ilmiah kita atau tulisan kita tidak diterima atau ya belum bisa dikatakan benar, ya, karena penulisan itu juga sangat penting. Oke. Ya, mungkin terakhir dari sini yang perlu juga sedikit kita ketahui itu tentang pemberian nomor halaman. Nah, ini mungkin sedikit pengetahuan juga, karena saya yakin masih banyak juga yang belum tahu cara memberikan nomor halaman. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke menu insert, pilih ke bagian header dan footer, diklik menu page number, ya, atau nomor halaman. Nah, di sini kita mensepakati bahwa penomoran halamannya pada karya ilmiah ini itu pada bagian atas, atau lebih tepatnya pada kanan atas, ya. Nah, silakan dipilih pada bagian ini, dipilih dulu yang bagian top. Nah, jadi top of page, jadi maksudnya itu adalah pada bagian atas dokumen. Nah, ini ada beberapa posisinya. Nah, ini ada di kiri, ada di tengah, ini ada di kanan. Nah, kita pakai yang di kanan, kita klik. Nah, sekarang pada halaman ini sudah muncul halaman pada bagian atas kanannya. Nah, otomatis ini adalah halaman 1 dan ini adalah halaman 2-nya. Nah, sedikit juga pengetahuan bahwa pada penulisan karya ilmiah, judul dari babnya itu atau halaman awal dari sebuah bab itu halamannya itu tidak kita munculkan atau tidak kita tampilkan, walaupun sebenarnya halaman ini tetaplah sebuah halaman nomor 1. Nah, dan ini tetap nomor 2. Jadi bukannya ini tidak ada nomor ini nomor 1, tapi ini tetap nomor 1, cuma tidak ditampilkan. Memang ada beberapa cara, tapi saya akan mendemokan atau mempraktekkan salah satu cara saja. Kalau ada yang punya cara lebih baik, silakan diberikan komentarnya, ya, sarannya pada video ini supaya kita sama-sama tahu juga teman-teman yang lainnya. Itu biasanya saya setelah muncul nomornya semuanya, di bagi nomor yang tidak ingin ditampilkan ini cukup kita tutup saja dengan ini bagian insert, kita pilih shape, ya, sebuah bentuk. Nah, pilih saja bulat atau persegi gitu, ya. Nah, saya kebetulan pakai yang persegi, yaitu rectangle. Kita tutup saja halaman ini. Nah, kemudian warnanya tentu kita harus jadikan menjadi warna putih supaya dia samar dengan warna kertasnya, ya. Jadi kita pilih shape-nya ini, fill ini menjadi warna putih, ya, bukan no, ya. Kalau no dia transparan, nanti tetap akan kelihatan satunya nanti. Dia memang dipilih warna putih. Kemudian outline ini kan dia masih ada garisnya. Jadi garis ini artinya outline-nya gitu, ya. Jadi garis pinggirnya kita jadikan putih saja, atau kita hilangkan saja garisnya juga bisa. Nah, sekarang sudah hilang angka 1-nya, walaupun sebenarnya angka 1 itu dia ada di belakang persegi warna putih yang kita buat tadi. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke sini, nah dia akan ketemu nih. Kalau kita geser ini, nah maka akan kelihatan angka 1-nya. Nah, sekarang kita tutup lagi. Nah, seperti itu, ya. Itu semacam diakali seperti itu, ya, supaya angka 1-nya itu tidak tampil. Jadi ini tetap halaman 1. Nah, yang ini masih tetap halaman 2-nya. Oke. Nah, mungkin itu sekian dari latihan 1. Silakan dicoba, ya. Silakan diketikkan satu persatu tulisan ini, ya. Nah, jangan di copy paste supaya kita terbiasa dalam
menulis tulisan yang baik dan benar nanti ya. Kalau kita terbiasa copy dan paste, nah, nanti kita tidak tahu bagaimana cara yang menulis yang benarnya. Oke, sip. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke latihan kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan kedua, yaitu membuat surat keterangan aktif kuliah. Nah, sekarang kita akan buat surat seperti ini. Oke, kembali kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Ya, kalau muncul seperti ini, silahkan diklik blank dokumen. Nah, kembali kita kita setting dulu pengaturan awalnya, yaitu pertama tadi ukuran kertas itu A4 dokumennya. Nah, masih A4. Kemudian margin itu 2 cm semuanya. Nah, 2 cm, kebetulan di sini tidak ada. Kita pilih custom margin dan pilih atau dimasukkan 2. Nah, 2 cm, 2 cm, kemudian 2 cm. Pilih OK. Nah, sekarang marginnya sudah menjadi 2 cm. Kemudian kembali lagi ke home, kemudian pilih ukuran jenis fontnya atau hurufnya Times New Roman lagi ya. Kemudian ukuran 12 dan spasi itu juga 1,5 atau 1,5, walaupun nanti ada beberapa yang spasi 1,15 ini nanti, cuma nanti untuk di bagian header atau bagian kopnya nanti. Oke, sekarang kita mulai. Silahkan dilihat lampiran tutorialnya supaya bisa kita ikuti sama-sama. Itu kita mulai membuat kopnya dulu ya. Kopnya dulu, kita tidak usah kita marginnya kita mulai saja dari kiri dulu. Yaitu kita ketikkan Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian UIN. Oke, ini bagian kopnya ya. Nah, kalau dilihat dari contoh yang kita buat itu ya lumayan jauh bedanya ya. Nah, di sini di kop ini memang ada beberapa yang perlu kita setting berbeda dibandingkan dengan dokumen lainnya. Pertama itu spasi, itu tidak kita pakai 1,5 di kop ini. Ini cukup kita pakai 1 saja. Kemudian untuk ini, nah ada namanya space before paragraph, kemudian space after paragraph. Jadi si Microsoft Word ini dia akan memberikan spasi tambahan otomatis kalau kita melakukan atau menekan enter. Nah, sekarang kita tidak mau supaya antar baris pertama, kedua, dan ketiga ini ukurannya mendekat ya, cukup dekat. Jadi hanya tinggal 1 spasi saja. Jadi kita hilangkan yang spasi after paragraph ini, yaitu kita klik ini supaya dia remove space after paragraph. Nah, sekarang dia akan spasi itu akan dekat ya, jadi akan tinggal 1 spasi saja ya, bandingkan dengan kita berikan tadi. Nah, dia seperti ini tadi, walaupun spasi yang masih sama-sama 1, tapi kalau ininya masih ada, nah jadi masih spasi itu masih jauh gitu ya. Jadi kita klik ini supaya spasinya hilang. Nah, kemudian fontnya itu sedikit berbeda-beda. Nah, cuma untuk tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia-nya itu jenis fontnya ya masih sama semuanya, tapi ukurannya 11. Kemudian di
dibolkan atau ditebalkan. Nah, kemudian untuk Win Imam Monjol Padangnya itu juga ditebalkan, bold, kemudian ukurannya 16. Nah, ini ukurannya. Nah, kalau yang bagian alamat ini cukup kecil. Nah, dan tidak dibolkan. Nah, ukurannya itu 9 ya, atau 9,5 ya, boleh gitu ya. 9 juga tidak apa-apa. Nah, 9. Nah, sekarang dia masih di kiri. Nah, bagaimana dia supaya ke tengah? Itu seperti biasa yang tadi, di blok dulu yang ini, kemudian dipilih center, tengah, kemudian setelah itu dari sini kita enter dulu ke bawah supaya masuk ke baris berikutnya. Nah, sekarang kita di bawah ini tadi ada kita berikan garis gitu ya. Nah, garis caranya itu kita berikan dari insert, kita masukkan shape lagi. Nah, kita ambil yang line ya, line yang garis lurus biasa ini saja. Nah, kita kira-kira saja kita paskan di bawah kopnya itu, kita tarik garis sampai ke ujung margin kanannya ya, kita lepas. Nah, kalau default garisnya itu seperti ini, kebetulan di saya ini warnanya biru gitu ya. Nah, sekarang kita ganti dengan warna hitam. Nah, ini warna hitam ya, atau dipilih dari sini juga bisa ya, hitam. Kemudian kalau mau menebalkannya, nah itu bisa di shape outline ini, itu weight-nya itu kita pilih yang lebih tebal. Nah, bisa 1, 1,5, atau ini, kalau ini mungkin terlalu tebal ya, 1,5 mungkin pas gitu ya, atau 1 gitu, 1,5. Nah, pastikan ini sudah lurus garisnya. Nah, ini bisa kita geser ke atas kalau terlalu jauh dari kopnya, kita geser saja ke atas, atau kita tekan panah ke atas di keyboardnya. Nah, dia akan bergeser. Nah, kemudian insert, di sini ada logo ya, logo Win. Nah, silakan kita masukkan ke sini logo Win-nya. Kita insert dari sini. Ya, ada beberapa cara untuk masukkan gambar ke sini ya, bisa melalui insert atau kita pilih gambarnya di mana di komputer kita, di laptop kita copy kemudian kita paste ke sini juga bisa. Nah, sekarang kita coba melalui menu insert ini ya, insert, kemudian pada bagian picture ini, nah, kita pilih insert picture from this device, dari perangkat ini gitu ya. Nah, kita pilih di mana letak filenya. Nah, sini kita pakai ini logo. Nah, kebetulan di sini ya, jangan panik kalau ternyata menjadi seperti ini dia tampilannya gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu ukurannya ya, seberapa pas mungkin. Nah, kira-kira seperti ini sudah pas ukurannya. Sudah pas seperti ini. Oke, nah sekarang dia kan masih mengganggu ke tulisannya si logo ini ya, kan dia mengganggu ke logo ini. Jadi kita pilih dulu pada menu format ya, pastikan dulu gambarnya itu diklik ya. Nah, sekarang menu formatnya itu aktif. Pada bagian position ya, atau text wrap ya, boleh saja. Ntar dua ini juga bisa. Nah, kebetulan saya pakai yang text wrap ini. Tentukan di mana mau kita letakkan, mau di belakang atau di depan teks, karena dia tidak akan bersinggungan dengan dengan tulisannya ya. Kita pilih behind saja atau in front saja. Nah, ini kita pilih in front supaya dia tampil ke depan teksnya. Nah, jadi teksnya sekarang ada di belakang logonya. Sekarang kita tinggal geser saja logonya ke bagian kiri. Nah, kalau masih terlalu besar bisa kita kecilkan lagi. Oke ya, atau kalau kurang pas di sana mungkin di sini.
Nah, dikira-kira saja gimana pasnya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kop kita sudah selesai. Sekarang kita mulai membuat ke bagian isinya. Nah, silahkan dibuat dulu. Jangan lupa kembalikan lagi ini ukuran fontnya itu 12 tadi ya. Nah, 12 itu kita buat surat judulnya gitu ya, surat keterangan ke kuliah. Ya, ada nomor titik-titik. Nah, ini penomoran ya, nomor penomoran. Oke, ini juga ternyata diletakkan di tengah ya, center. Kemudian yang judulnya ini ditebalkan ya, bold. Nah, satu lagi itu judulnya ini kita garis bawah ya. Ini dia tadi ya, underline, garis bawah ya, seperti ini. Ini sekarang judulnya sudah. Nah, sekarang bagian isinya itu silakan dibuat sesuai dengan contoh. Untuk nama, tempat tanggal lahir, jurusan, semester, tahun akademik, program dan lain-lainnya silakan diisi dengan biodata masing-masing ya, dengan biodata sendiri maksudnya gitu ya. Silakan diisi dengan data masing-masing. Oke, saya percepat saja ya untuk pembuatan ini isinya ini. Nah, kalau sudah diketikkan semuanya, nah pastikan sudah terketik semua seperti ini ya. Jadi untuk nama ini itu silakan diberikan spasi ke dalam ya, dengan cara diklik tab ya pada keyboardnya. Nah, di tab saja. Kemudian untuk titik 2 ini supaya rapi, nah itu silakan disejajarkan dari atas sampai ke bawah ya, supaya kelihatan rapi gitu ya. Cara bagaimana ya, sama juga kita tap saja. Nah, nanti akan ketemu dengan yang ini yang paling panjang, maka dia akan menyelesaikan dengan titik 2-nya ya, dengan yang paling panjangnya. Nah, kemudian diisi, kemudian masuk ke paragraf berikutnya, paragraf ke terakhir. Nah, terakhir itu adalah pada bagian tanda tangan biasanya. Nah, tanda tangan ini biasanya terletak pada bagian kanan surat ya, kalau kebetulan yang menandatanganinya itu satu orang. Nah, caranya bagaimana ya, cukup di tab juga, kita tab saja ya dari keyboard, tab sampai dia ke pojok kanan, asal dia tidak ya sampai 2 baris juga. Nah, kalau sudah sampai di sini cukup. Begitu juga dengan baris kedua, samakan dengan awalan kata yang di atasnya. Itu juga dengan nama ini, nama NIP kalau diperlukan gitu ya. Nah, oke. Sekarang dia sudah sama dengan ini semuanya dengan tanda tangannya. Nah, nanti tinggal tanda tangan ini di sini. Ya, sesuaikan ya saja berapa kali spasi ini jaraknya, jangan terlalu dekat gitu. Kalau terlalu dekat ini ya tentu tidak bagus juga untuk diberikan tanda tangan nanti. Nah, silakan diberikan jarak secukupnya atau jangan terlalu jauh juga. Oke, mungkin itu. Oh ya, terakhir mungkin untuk ini ya, file dokumen ini, tulisan ini itu berikan rata kiri kanan ya, atau justify ya. Sebelumnya mungkin saya lupa juga di latihan pertama di membuat akademia tadi, bahwa supaya dia paragraf itu rata kiri dan rata kanan, nah itu dipilih yang ini, justify. Nah, bedanya kalau yang rata kiri aja, kalau baris kita itu sudah masuk ke baris kedua, sedangkan kata berikutnya itu tidak muat lagi pada baris sebelumnya, tentu ini dia akan masuk ke baris kedua. Nah, tentu di sini akan ada kekosongan spasi jadinya.
Nah, tentu kalau seperti ini semakin banyak barisnya tentu akan membuat tidak rapi jadinya tulisan kita. Makanya kita jadikan rata kiri dan kanan supaya yang kosong ini dia akan habiskan sampai ke spasi paling ujungnya, dengan cara dia akan memberikan spasi-spasi tambahan pada kata-kata pada baris tersebut. Nah, itu supaya rapi. Kita pilih yang ini, rata kiri dan kanan atau justify ya. Nah, seperti ini. Maka dia akan terlihat lebih rapi. Oke. Oh ya, cara menyimpannya mungkin yang tadi yang yang latihan pertama mungkin kelupaan juga cara menyimpan. Ya, itu biasa kita klik file, kita pilih save as. Nah, kita pilih mau di mana disimpan, ya, mau di mana disimpan, ya, di dokumen kah, di file drive D, ya, atau di mana gitu ya. Nah, silakan disimpan dengan nama yang kita berikan, contohnya latihan 2 umpamanya ya. Silakan klik save. Nah, maka dia akan tersimpan di latihan 2.docx. Nah, file ini nanti yang akan kalian kumpulkan pada tugas latihannya nanti ya, file yang sudah disimpan dalam format dokumen ini. Oke, mungkin itu untuk latihan kedua ini. Kalau ada yang ragu atau ingin ditanyakan, silakan diberikan komentarnya pada video atau grupnya. Oke, setelah ini kita akan lanjut atau masuk ke latihan yang ketiga. Sip. Oke, kita sekarang masuk ke latihan ketiga. Nah, pada latihan ketiga ini sudah agak berbeda dari yang kita buat di latihan 1 dan 2, yang mana masih memang dominan kita membuat kata-kata. Kalau di sini sudah lebih ke arah visual ya, ada desainnya sedikit ya. Nah, sekarang kita akan membuat CV atau kurikulum vitae ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, tentu dengan atau tujuan CV kita itu menjadi lebih menarik. Oke, ini adalah acuan yang akan kita jadikan CV kita buat. Silakan nanti untuk profil ini, pendidikan dan lain-lain sebagainya biodata ini silakan diisi dengan data kalian sendiri ya. Nah, ini sebagai keperluan untuk contoh, ini saya pakai data sembarang saja. Kalau kalian nanti silakan isi dengan data sebenarnya. Oke. Kembali kita buka lagi aplikasi Word-nya. Kita klik blank dokumen. Nah, untuk ini, untuk kembali lagi ke ukuran ya, masih A4, margin itu 0,5 tadi ya, walaupun di sini marginnya tidak terlalu berpengaruh di sini nanti ya, tapi tidak apa, kita set saja 0,5 semuanya, 0,5. Oke, kemudian nah ini untuk font itu Tahoma. Nah, silakan kalau susah mencarinya diklik saja Tahoma. Nah, ini. Oke. Untuk ukuran itu nanti bervariasi saja. Silakan disesuaikan saja dengan sesuai kebutuhan, begitu juga dengan spasinya nanti. Oke, lanjut kita ke tutorialnya. Nah, mungkin di sini sudah mulai agak penasaran gitu ya bagaimana cara membuatnya. Jadi saya akan sedikit perkecil dulu halamannya ini supaya kelihatan semuanya gitu ya halamannya. Jadi kita akan mulai membuat pinggirannya ini dulu, pinggiran kuningnya ini dengan cara insert, kemudian klik shape yang ini ya, rectangle atau persegi. Nah, kita klik di sini, kita sesuaikan. Nah, segini mungkin cukup ya. Oke. Warnanya apa tadi?
kuning ya. Kalau outline-nya tidak ada, kita pilih no outline supaya tidak ada garis pinggirnya ya, kotak ini. Kemudian shape fill-nya atau warna isiannya itu warna kuning ya, kuning ini ya, rasanya kuning gold ya, atau kuning ini ya, kuning ini. Nah, silakan disesuaikan saja ya, pokoknya mana yang lebih cocok gitu ya, warna kuning. Nah, kemudian ada seperti bayangannya gitu ya. Nah, bayangannya. Oke, sebentar, mungkin saya tampilkan dulu ya apa namanya yang akan kita buat ini supaya bisa lebih kelihatan gitu ya. Oke, ini sudah saya buat tampilannya itu berdampingan ya, supaya kita gampang untuk menconteknya lah, seperti itu ya, supaya kita gampang melihatnya. Nah, di sini baru kita buat apa namanya, ininya dulu ya, yang bagian kuningnya ini seperti ini tadi ya, berikan kotak. Ini ada seolah seperti bayangan di sini warna kuning juga. Nah, ini sebenarnya duplikat saja, kita copy, kemudian kita paste lagi. Nah, sekarang dia ada dua warna yang sama. Kemudian warna ini lebih pucat. Nah, kita pilih saja, kita pilih format tadi ya, kita pilih ini shape fill-nya itu yang lebih pucat warnanya. Nah, mungkin yang ini gitu ya, kuningnya itu lebih pucat. Kemudian kita kirimkan dia ke belakang. Nah, jadi yang pucat itu pada bagian belakangnya ya. Kita paskan dulu ya. Nah, bisa di sini kita send to back ya, send to back. Nah, jadi dia gambar yang kuning terakhir tadi dia akan berada di belakangnya, jadi seolah dia seperti bayangannya sekarang. Nah, kira-kira seperti itu sekarang ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana dulu nih? Nah, ini dulu ya. Kita selesaikan dulu yang bagian kirinya ini dulu semuanya. Sekarang kita masukkan foto dulu. Nah, insert, picture, is device. Saya akan masukkan foto. Nah, kalau kalian silahkan dipilih foto sendiri gitu ya. Nah, supaya lebih meyakinkan kalau kalian yang membuatnya gitu ya. Nah, ternyata di sini foto ini dia berada di belakang si elemen apa namanya yang kuning ini. Nah, sekarang kita kirimkan dulu dia ke depan ya, itu dengan kita suruh dia ke in front, nah ke depan ya, protect in front of text, jadi dia akan muncul ke depan. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, kira-kira di tengah ya. Nah, kalau ini dia kan bentuknya masih persegi. Nah, bagaimana kalau kita ingin apa namanya oval seperti ini? Nah, ini mungkin memang menunya karena dia mengecil ini, jadi dia memang sedikit berbeda tampilannya. Nah, mungkin saya besarkan dulu ya supaya kelihatan semua menunya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pilih yang bulat ini gitu, atau yang mana gitu. Nah, ini juga boleh, atau yang ini. Nah, mungkin cocok yang ini ya, bulat ini ya, ada style ini. Nah, akan disesuaikan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada bayangan sepertinya, mungkin tidak usah kita kasih bayangan ya. Kita hilangkan saja bayangannya. Kita efek ini ya, kita shadownya kita kasih no shadow.
Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan nama yang di bawahnya ini? Itu dengan insert text box. Nah, kita kasih nama Fulan. Ini Fulan. Nah, silakan disesuaikan namanya. Tadi fontnya Tahoma ya, Tahoma. Ukuran itu sesuaikan mungkin 16 gitu. Kita tebalkan. Nah, kita jadikan dia di tengah. Nah, supaya dia transparan, kita format lagi. Di shape-nya ini kita jadikan no fill. Nah, ini supaya tidak ada warna putihnya. Kemudian garis pinggirnya juga kita hilangkan. Nah, ini tinggal tulisannya saja ya. Kemudian di bawahnya itu ada garis. Kalau garis tadi apa? Insert, shade, garis. Oke. Kalau mau warna lain itu pilih kita warna putih mungkin supaya lebih menarik. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Tulisan di bawahnya itu ada contact person ya. Nah, itu bisa dibuat lagi dengan text box tadi, atau bisa juga dengan cara di copy saja. Di copy ya. Kita ganti dengan tulisan contact person. Nah, kemudian ada logo WA di sini, logo telepon gitu ya. Nah, kita insert, kita pilih picture, this device, logo WA logo. Nah, siapkan dulu nih logo ini supaya ada gitu ya. Sekarang dia di sini, kita lagi wrap tag, dia berada di depan, in front ya, in front di depan. Kita geser ke sini, ternyata masih terlalu besar, kita kecilkan. Kira-kira segini cukup. Kita posisikan di tengah. Nah, ya. Kemudian yang ini kita copy saja, berapa ini? Ada nomornya gitu ya. Nah, silakan dimasukkan nomornya gitu ya. Oh, sorry. Oke, kalau tidak cukup. Kalau ini rasanya mungkin tidak perlu kita tebalkan. Seperti ini mungkin cukup. Kalau sedikit ingin mengaburkan ya, kita kasih colornya itu kita berikan seperti ini atau seperti ini gitu ya, supaya tidak hitamnya itu tidak terlalu pekat gitu ya. Mungkin ya kita sesuaikan dengan mana yang lebih bagus gitu ya. Mungkin seperti ini gitu ya. Oke, kita version udah, kita copy lagi untuk apa namanya, email. Oh, kita masukkan dulu logonya ya, logo email. Nah, kembali lagi wrap text, in front of text, geser ke sini, kita kecilkan, tekan di tengah. Oke, sip. Yang ini aja lah, kita copy ya, kita copy dan kita paste. Nah, saya akan diganti dengan emailnya masing sendiri gitu ya. Contoh saya pakai email saya sendiri gitu ya. Tidak muat, kita besarkan sedikit. Oke. Nah, kemudian apa lagi? IG gitu ya.
IG, insert. Nah, kembali lagi kita word text, in front of text, kita geser ke sini, kita kecilkan. Nah, sebelum kecilkan lagi. Oke, segini cukup. Nah, kita copy saja yang ini, kita paste lagi, kita geser ke bawah. Oke, kita ganti dengan IG kita. Contohnya saya pakai IG saya gitu ya, dari lama gitu ya. Oke, ini warnanya kita format, correction. Nah, kita pilih yang color tadi ya, bukan correction, tapi yang color, yang ini tadi ya, light gray. Nah, supaya lebih artistik gitu ya. Nah, oke. Kalau terlalu jauh-jauh jaraknya itu bisa digeser ke atas supaya yang bawah nanti muat gitu ya. Bisa terus. Oke, di bawahnya itu ada garis lagi ya. Garis lagi, kita copy saja garis di atas. Kita paste, ini karena dia kecil ya, udah susah ya ke bawahnya. Select lagi, kita besarkan dulu. Oke, dapat. Kita geser ke bawah. Oke, segini cukup ya. Itu di bawah ada tulisan basic skill. Kita copy aja lah ini lagi ya, supaya cepat. Oh, sorry, belum ke copy. Oke. Basic skill ya. Nah, ini silakan diisi skill apa saja yang kalian bisa ya, silakan diisi saja. Oke, contohnya apa namanya, ini sudah ini. Office gitu ya. Mungkin skill yang kalian bisa gitu, apalagi yang lain. Oke, mungkin ya itu saja yang bagian kiri. Kita masuk ke bagian tengahnya lagi ya, bagian isinya ya. Silahkan dirapikan saja kalau rasa-rasa ini masih terasa belum atau kurang rapi gitu ya. Memang buat ini tidak bisa terburu-buru gitu ya. Jadi bisa pelan-pelan saja sampai supaya terlihat lebih rapi lagi. Oke, kalau membuat yang di tengah ini biasa kita buat dengan apa namanya, insert lagi, shape. Nah, ini lagi ya, kita mainnya di shape saja gitu ya, di bentuk ini. Kita buat seperti ini untuk judulnya. Itu format warna coklat gitu ya. Coklat mana mungkin ini, mungkin atau kalau tidak ada warnanya silahkan pilih di sini gitu ya. Yang ini mungkin ya. Nah, oke. Nah, gimana cara menambahkan teksnya? Klik kanan di sini, kemudian apa namanya, add text. Nah, supaya menambahkan kata-kata di sini, kita ketikkan kurikulum vitae. Nah, tadi apa kurangnya, Tahoma ya.
Tahoma ukurannya itu silakan disesuaikan saja supaya pas di kotaknya itu kita boltkan. Nah, oke. Ya. Oke, bagian bawahnya itu insert lagi, shape lagi, ini lagi. Nah, ini warnanya oke. Oh sorry, yang ini tidak kita berikan outline ya, garis di pinggir. Nah, yang ini outline-nya juga tidak ada, no outline. Fillnya itu warna kuning. Nah, kuningnya itu sama dengan kuning yang di sebelah tadi. Nah, ini tadi ya, sama dengan ini kuning. Kemudian add text lagi, profile, ya kan? Sorry, caps lock ya, profile. Kita besarkan fontnya mungkin 24, kita bolkan sekurang 26, 28. Oke, 28 cukup. Tapi warnanya tidak putih gitu ya. Warnanya itu ini hitam atau agak abu-abu dikit. Nah, oke. Profil. Kemudian, nah ini ada di bawah ini sedikit. Nah, ini sebagai hiasan. Kita insert lagi, shape lagi, itu bentuk segitiga. Nah, kita buat di sini. Kemudian outline-nya tidak ada, warnanya sama dengan yang di atas, tapi diputar. Nah, putarnya itu bagian ini ya. Nah, ini bagiannya ini kita putar. Nah, sampai ada seperti ini. Nah, menarik kan? Kalau terlalu besar bisa dikecilkan sedikit. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan gambar ini dengan cara kita kita grup. Nah, kita grup supaya dia menjadi satu gambar. Nah, sekarang tinggal kita kasih efek, shape effect, shadow, bayangan. Nah, ini supaya ada bayangannya di bawahnya dikit gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau masih terlalu sedikit bisa kita tambahkan. Nah, sorry, efek shadownya kita option, kita distance-nya kita tambahkan menjadi 6 gitu ya, 6 poin supaya lebih jarak. Nah, kalau ini sudah bisa kita geser supaya mentok ke sini. Oke. Nah, sekarang tinggal isi biodata. Silakan isi dengan biodata kalian sendiri ya. Oke, profil udah. Sekarang kita copy lagi yang ini. Copy, paste. Nah, gampang kan? Tidak perlu lagi kita buat. Sekarang tinggal ganti tulisannya aja untuk pendidikan. Oh, sorry, caps lock, lupa lagi. Pendidikan. Nah, silakan isi dengan riwayat pendidikannya. Nah, sekarang saya paste saja yang saya bikin ya. Kalau kalian jangan di copy paste ya, bikin saja. Ini saya supaya lebih cepat aja. Oke, ukurannya silakan disesuaikan. Kalau mau terlalu dekat, terlalu jauh silakan disesuaikan. Oke. Nah, untuk isinya sudah, saya rasa sudah selesai. Sekarang tinggal beberapa hiasan di bagian bawah. Nah, ini lagi-lagi kita buat dengan bentuk shape ini lagi. Nah, shape kita ambil yang ini deh, right triangle, yaitu segitiga semua sisi. Sorry, apa namanya, siku-siku gitu ya. Nah, kita ambil sini. Saya rasa cukup. Sini ya. Nah,
Ini warnanya coklat ya, coklat yang tadi. Ini. Nah, ini. Kemudian ada bayangan putih di atasnya. Kita copy saja. Copy, paste. Nah, sekarang dia ada 2 buah. Kemudian agak kita besarkan yang ini. Oke. Kemudian kita kirimkan dia ke belakang. Oke, sorry. Nah, ini kita ganti dulu menjadi warna putih ya, supaya kelihatan. Nah, putih. Kemudian ini kita kirim ke belakang. Ya. Backward. Nah, ini kalau yang back ini kalian pilih. Sorry. Kalau back, kemudian apa namanya? Send to back, dia akan ke paling belakang. Tapi kalau ke backward, dia akan ke satu lapisan ke belakangnya. Nah, beda seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini dia akan di belakang garis kuning ini. Nah, kita tidak mau dia seperti ini. Kita maunya dia di belakang yang elemen segitiga di atasnya aja, jadi backward. Nah, jadi dia tetap di atas yang ini. Jadi seolah garis putih ini seperti garis sebetulnya, padahal ini adalah elemen lain dari segitiga tadi. Nah, kita paskan saja ini. Oke, mungkin garisnya kita hilangkan juga ya, outline-nya no. Kemudian ini outline-nya juga no. Nah, yang satu lagi tinggal ini saja, kita copy lagi, kita paste lagi. Nah, ini satu lagi, tapi dengan posisi yang terbalik gitu ya. Kita pilih di rotate ya, ada bagian area ini rotate. Kita pilih dia flip horizontal. Nah, jadi dia terbalik secara horizontal ya. Nah, seperti ini. Kita geser ke sini. Nah, ini dikira saja supaya pas. Kemudian yang ini warna kuning tadi ya, kita geser ke bawah dikit. Ini sama dengan warna kuning. Warnanya udah tidak ada, ini ya kuning tadi ya. Nah, ini kan masih di atas nih. Jadi kita maunya ini ke bagian paling belakang. Nah, ini baru kita pilih send to back, yang send to back. Nah, oke. Oke ya. Nah, sekarang ini udah sama dengan yang kita buat tadi. Nah, silakan dibuat CV-nya ini dengan contoh seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa lebih mengkreasikannya lebih baik lagi. Untuk sekarang silakan dibuat sesuai dengan yang kita contohkan ini, tapi dengan data-data kalian yang sebenarnya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan, pendapat atau saran, silakan diberikan di komentar video ini atau di grupnya. Dan juga pada video ini jangan lupa juga dituliskan nama, name dan komentarnya pada pada kolom komentar video ini. Nah, jadi sekalian ambil absen lah istilahnya gitu ya. Jadi silahkan dituliskan komentarnya pada video ini supaya saya juga tahu bahwa kalian sudah mengikuti tutorial atau praktek dari aplikasi ini ya. Silahkan dituliskan nama, name, kelas, dan kalau bisa berikan komentar juga. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan kalau ada salah mohon disampaikan juga.
sarannya supaya bisa kita pelajari atau kita perbaiki secara bersama juga. Oke, sekian materi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.